Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana caranya membuat program kombinasi. Kalian bisa lihat, sebelum kita membuat suatu program, maka kita pastikan dulu jika kita memiliki rumusan untuk program yang kita buat, kita itu harus mencarinya terlebih dahulu sehingga kita mudah menentukan variabel-variabel apa yang bakal nanti kita pergunakan dan tipenya variabel tersebut itu apa. Sebagai contoh di sini kalau untuk kombinasi, Ibu rasa kalian bisa membuka kembali pelajaran fisika statistik kita. Di sini rumusannya itu adalah yang Ibu berikan pada gambar ini. Rumusannya di situ kita memerlukan adanya faktorial, tapi faktorialnya itu ada 3 kali, yaitu faktorial untuk n, faktorial untuk k, dan juga faktorial untuk n dikurang k. Oleh sebab itu, agar kita tidak berulang-ulang membuat prosedur untuk faktorial, maka satu saja prosedur untuk faktorial yang bisa kita buat, dan seterusnya itu bisa kita panggil ulang prosedurnya. Langkah kedua yang kita lakukan itu adalah membuat algoritma programnya. Nah, algoritmanya itu yang pertama kita meminta pengguna untuk memasukkan nilai yang ingin dicari dan kombinasinya itu berapa. Artinya kita meminta user untuk memasukkan nilai dari n dan nilai dari k. Setelah itu kita akan mulai perhitungan perkalian untuk n faktorial. Prosedurnya itu dengan cara yang tadi sudah Ibu jelaskan di video yang sebelumnya. Setelah kita selesai membuat n faktorial tersebut, selanjutnya untuk dapat menjawab soal ini kita itu membutuhkan n kurang k faktorial dan k faktorial. Oleh sebab itu nanti kita panggil ulang si prosedur tadi untuk mencari n kurang k faktorial dan juga k faktorial. Dan akhirnya nanti kita bisa memasukkan prosedur tersebut semuanya ke dalam rumusan kombinasi dan menampilkan hasilnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja lihat programnya seperti apa. Inilah dia programnya. Jadi di sini Ibu buat nama programnya itu masih salah ya, program faktorial 1. Di mana di sini Ibu definisikan dulu prosedur faktorial yang bakal Ibu panggil berulang-ulang. Jadi prosedur faktorial ini seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan di video yang sebelumnya. Kalian bisa cek ulang atau lalu di sini untuk program utamanya kita membutuhkan beberapa definisian variabel. Kenapa? Karena tadi untuk rumusan kombinasi kita itu butuh adanya n faktorial, k faktorial, kemudian juga n kurang k faktorial. Di sini Ibu buat berbeda sedikit ya. N itu Ibu buat D, kemudian K itu tetap, kemudian DK di sini itu adalah N dikurang K atau D dikurang K. F1, F2, F3 ini adalah agar nilainya masuk ke dalam suatu variabel, maka inilah variabel tempat hasil olahan prosedur tadi. Kesemuanya ini itu dalam integer. Namun demikian, kalau misalnya hasil dari kombinasinya Ibu buat dalam integer, itu dia tidak bisa di-compile. Kenapa? Karena nanti kita butuh aturan pembagian ataupun operasi matematik pembagian. Operasi ini menyebabkan kemungkinan akan adanya desimal di dalam hasil perhitungan kita. Oleh sebab itu, kita membutuhkan adanya variabel dengan tipe real. Maka variabel untuk hasil kombinasi nanti itu Ibu buat dalam tipe real. Selanjutnya, di sini kita meminta user untuk memasukkan banyak datanya. Dan nanti banyak data atau kalau dalam rumus tadi itu adalah n. N ini akan dimasukkan ke dalam variabel D. Selanjutnya yang kedua, itu Ibu juga meminta user memasukkan berapa banyak kombinasi yang ingin dihitung. Nah, ini tadi masuk ke dalam variabel K, sehingga kita di sini memasukkannya ke variabel K juga di program ini. Untuk variabel N dikurang K sendiri, itu artinya kita harus langsung melakukan perhitungan. Jadi di sini Bu buat variabel N dikurang K yang ada di rumus itu adalah DK, di mana DK itu sama dengan D dikurang K.
D itu sama dengan N ataupun jumlah data, dan K itu adalah kombinasi yang diinginkan oleh user. Lalu, kita menginginkan adanya faktorial dari variabel D, variabel K, dan variabel DK untuk dapat diolah kembali ke dalam rumusan kombinasi. Oleh sebab itu, di sini Ibu panggil prosedur yang satu tadi sudah Ibu buat, yaitu prosedur faktorial. Ibu panggil prosedur faktorial D, di mana nanti D yang dimasukkan user itu akan masuk ke dalam variabel vak yang ada di prosedur dan diolah di dalam prosedur. Hasil dari olahan tersebut itu nanti akan disimpan di variabel F1. Begitu juga untuk yang berikutnya, mencari K faktorial, Ibu panggil lagi prosedurnya dengan inputan itu adalah variabel K yang dimasukkan user, dan hasil olahan prosedur tersebut adalah F2. Selanjutnya, untuk mencari N kurang K juga dilakukan hal yang sama. Akhirnya, ketika kita sudah mendapatkan ketiga faktorial tersebut, kita bisa memasukkannya ke dalam rumusan untuk mencari kombinasi. Dan kita bisa menampilkannya seperti biasa. Ibu men-settingnya agar nanti hasil bilangan realnya tidak berupa angka yang saintifik atau angka yang masih dalam pangkat E tambah sekian-sekian. Di sini Ibu buat bahwa nanti C itu yang merupakan hasil perhitungan kombinasi ini dibatasi oleh 4 desimal sebelum koma dan 2 desimal sesudah koma. Berakhirlah program ini. Kalau misalnya ini kita ketikkan di dalam Pascal, lalu kita compile dan kita run, hasilnya seperti ini. Dia akan bertanya berapa banyak data. Nah, kita isikan 5, selanjutnya kita enter, lalu dibaca yang berikutnya. Berapa banyak kombinasi? Kita ketikkan 3, dan ini lalu diproses seperti yang ditunjukkan oleh program berikutnya. Ini diproses bahwa D dikurang K, dan akan dicari faktorial masing-masing. Sehingga didapatkan hasil kombinasinya itu adalah 10. Jadi kalau misalnya kalian mau membuat juga ini komanya tidak ada, maka yang kalian atur adalah di bagian yang ini. Selain itu, ada juga yang dikatakan sebagai prosedur bersarang. Yang dimaksud sebagai prosedur bersarang adalah prosedur yang letaknya itu di dalam prosedur yang lain. Sebagai contoh, di sini Ibu langsung buatkan saja seperti apa kira-kira nanti kalau kalian mau membuat prosedur di dalam prosedur. Kita mempunyai program besar yang ditandai oleh kotak besar ini. Lalu di dalam program tersebut kita punya prosedur sebagai subprogram. Dan ternyata di dalam prosedur kita itu juga ada prosedur lain yang dia lebih kecil lagi. Nah, ini bisa saja dilakukan. Ini disebut sebagai prosedur bersarang. Untuk prosedur ini, Ibu tidak akan memberikan contoh. Mungkin kalian bisa cari contoh-contoh yang lain di beberapa website. Selanjutnya, kita akan melihat bahwa ternyata di dalam Turbo Pascal sendiri itu ada prosedur standar yang langsung bisa dipakai. Yang lalu juga ini sudah kita bahas, misalkan ketika kita ingin meletakkan suatu tulisan di X tertentu dan Y tertentu, kita tuh pakai prosedur GoToXY. Clear screen, di mana kita membersihkan screen, itu juga merupakan salah satu prosedur standar di dalam Pascal. Clear all, inline, dayline, ini sudah kita bahas sebelumnya, dan masih banyak lagi prosedur standar di dalam Pascal yang langsung bisa kita pakai. Kalau kalian tertarik ingin mempelajari lebih jauh atau mempergunakan prosedur standar ini, kalian bisa cari di beberapa website. Contohnya itu ada satu website ini, dia menyediakan beberapa operasi dan prosedur yang biasa digunakan di Pascal dan sudah menjadi standar dari Pascal. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya pada pelajaran mengenai fungsi.